tahun ini karena memang ketika kita develop film ini pengen jadi sesuatu yang berbeda gitu ya, walaupun judulnya Ketidihan sangat semua juga ngalamin, ada yang bilang rep-repan dan segala macam, tapi poinnya adalah kita ingin membuat sebuah film yang secara treatmentnya juga unconventional gitu, jadi berbeda ya. Jadi mungkin itu yang kenapa di awal tahun kita percaya bahwa film ini bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik atau alternatif lain dari industri film horor di Indonesia. Itu sih. Yes. Terus untuk Mas Dono sebagai sutradara gimana memberikan treatment ke teman-teman pemain? Ini kan banyak nih layernya juga dari masing-masing pemain, Mas Dono. Ya, terus terang terima kasih banget teman-teman pemain sudah memberikan yang terbaik dengan experience-nya, dan ketika kita menggarap bareng gitu ya, dari personality mereka masing-masing, karakter yang mereka perankan juga ya benar tadi layernya banyak gitu ya, dan juga emosionalnya juga kan berbeda-beda gitu, ada yang high, ada yang harus bagaimana gitu, dan proses itu semua berjalan sampai ketika production juga ya menyenangkan ya, dan mendelivernya dengan baik gitu. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Dono. Terima kasih. Pokoknya yang penting seimbang aja semuanya, dan yang utama olahraganya harus kencang. Kamu percaya nggak sih sama ketindihan gitu? Habis pakai sama. Untuk pertanyaannya yang pertama, saya jawab mengenai Buno ya. Memang dari awal kita pengen, tadi udah dijelasin sedikit ya sama Mbak Widi, penulisnya, bahwa legenda ataupun figur-figur astral apa sih yang belum kita eksplor, bahwa kan Indonesia juga kan banyak ya. Memang selama ini banyak mengangkat budaya Jawa kan gitu ya, tapi kan kita juga punya Timur, punya Barat juga gitu. Jadi semua kita pengen coba eksplor, bahkan di industri film kita udah mulai ada yang ke Sulawesi dan segala macam. Jadi berangkatnya dari situ sebenarnya. Di luar itu juga ngomongin bentuk, kan memang selalu film horor ada dua, apakah itu spirit, apakah itu berbentuk creature gitu kan. Nah kita memang arahnya memang kita ya ada figurnya gitu, ada creature-nya gitu. Itu sih sebenarnya lebih ke kekayaan budaya kita aja sih gitu. Untuk pertanyaan berikutnya silakan. Untuk pertanyaan berikutnya memang sudah banyak ke arah sana, cuman kan kita di sini ketika menampilkan atau mendevelop scene intim gitu ya, itu kan harus pakai rasa juga sebenarnya. Ketika mau level romance atau level adegan mana yang memang harus mendevelop itu gitu ya. Cuman tentunya saya pribadi juga ketika berdiskusi develop naskah juga ngobrol sama pemain gitu ya, ngobrol batasan-batasan mana yang memang itu masih sesuai konteks gitu ya. Terus juga secara teknik juga saya mendesain itu dengan tidak tetap intimnya dapat, tapi juga tidak eksploitasi gitu. Jadi masih dalam rasa level yang mau disampaikan di sini itu seberapa sih gitu. Jadi di situ sih Mas. Gitu. Siapa lu? Nggak ada. Kamu nggak manggil Buno kan, Nur? Buno? Itu loh, sejenis jin yang suka ngawinin manusia. Emang gimana cara manggil? Pertama kali diajak untuk gabung di project ini tuh seneng banget karena temanya tuh bener-bener beda dari horor-horor yang lain gitu. Tadi bener yang kayak udah disampaikan sama Pak Citen kalau ini tuh filmnya lebih urban gitu. Jadi emang relate banget karena kan biasanya kita lihat horor tuh di sub-art lah. Nah ini tuh enggak, ini tuh bener-bener urban banget. Terus waktu pertama kali develop konsepnya sama bareng-bareng juga sih sama Mas Uno. Terus habis itu menarik sekali karena layersnya benar-benar banyak gitu. Ini tuh benar-benar sesuatu yang deket sama pengalaman kita semua kayaknya pernah mengalami itu gitu. Jadi itu sih yang terus habis itu tahu jajaran cast-nya ada Kevin, ada Haiko, ada Om Doni gitu. Waktu craft karakternya tuh menyenangkan sekali karena saya yakin pasti Mas Uno akan membantu semuanya untuk deliver karakternya secara baik gitu.
Yes. Berapa lama tuh kalau boleh tahu penulisan proses? Kurang lebih 6 bulan lah ya. Kurang lebih 6 bulan ya. Sampai final draftnya Mas Uno. Siap. Terima kasih Mbak Widi. Selanjutnya kita Buno, datanglah ke mimpiku malam ini. Selamat sore. Saya Bertina Bilova. Di film ini berperan sebagai Coki. Makasih teman-teman semua udah datang, udah sempetin hadir. Sorry banget yang duduk di bawah ya, kita harus di atas. Pertama kali ditawarin film ini, fun fact, ini film horor pertama saya. Yes. Sebelumnya drama. Awalnya saya nggak berani ngambilnya karena saya sebenarnya nggak tahu caranya gitu. Saya nggak tahu, takut tuh gimana. Saya selalu ngindarin film horor karena itu. Karena saya nggak pernah lihat setan, jadi saya nggak tahu gitu. Memang saya bisa belajar sih dari YouTube atau dari teman-teman yang pernah lihat gitu. Cuman alangkah indahnya kalau saya pernah ngalamin sendiri gitu. Makanya karena saya nggak berani ambil sebelumnya. Terus ditawarin film ini, dikasih lihat skrip ini sama Mas Uno, sama ada teman-teman di Imagine. Ternyata film ini bukan cuma soal mau takut-takutin orang doang, bukan soal jump scare hantu-hantu, tapi dramanya yang ditebelin dari awal sama Mas Uno ya. Mas di awal dikasih tahu kalau film ini drama tapi menceritakan tentang fenomena ketindihan ini. Makanya pas baca skripnya, wah seru banget nih, drama lalu ada hantunya gitu. Jadi diyakinin sama teman-teman semua, ayo bisa Vin, ayo coba ini horor pertama kali kan gitu. Akhirnya senang banget bisa ada di sini sekarang dan akhirnya teman-teman semua bisa lihat filmnya kayak apa. Semoga suka filmnya. suka dong. Siap. Terima kasih. Punya teman-teman, punya orang-orang dekat juga yang mungkin nggak sama karakternya tapi mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka toxic gitu. Menurut mereka itu adalah hal yang wajar aja gitu. Dan kita ngelihatnya sebagai toxic. Akhirnya gue coba buat belajar dari mereka, orang-orang yang menganggap dirinya benar padahal toxic gitu. Akhirnya coba buat riset dari situ sih, dari teman-teman yang punya karakter-karakter kayak gitu, dan menurutku mereka apa ya, mereka harus ditemenin sih. Sebenarnya mereka orang-orang baik yang tersakiti aja. Terima kasih Kevin. Masih stroke butut, footwork kacau. Gimana mau lolos ke jurnas kalau gini mainnya? Anak yang Ded bangga-banggain ini kemarin habis tidur sama pacarnya tahu. Terima kasih ya sudah menonton film ini tadi. Semoga kalian semua suka. Suka banget. Jadi di sini di film Ketindihan ini saya berperan sebagai Tania. Jadi menurut saya yang sangat interesting ya dari karakter si Tania ini adalah bagaimana dia mempunyai banyak sekali masalah yang bertumpuk-tumpuk, masalah-masalah yang sangat kompleks dan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini. Itu lumayan banyak dan lumayan ribet sih dan lumayan challenging buat saya. Jadi itu salah satu dan lumayan melelahkan juga. It's very interesting karena dari awal filmnya sampai akhir filmnya ini masalah Tania itu selalu bertumpuk dan tambah besar, tambah banyak lagi. Jadi bagaimana cara saya bisa mendeliver reaksi Tania, emosi yang diberikan oleh Tania dalam setiap masalah yang dialaminya, gitu. Dan juga yang saya paling suka dari film Ketindihan ini yang menurut saya sangat interesting adalah gimana ada perpaduan drama dan horor yang sangat apa ya, it's very menonjol sih dua-duanya, dan gimana cara itu bisa disatukan menjadi film drama horor. Yes, dan karakter Tania ini sebenarnya juga dekat ya dengan masyarakat kita, di banyak yang mengalami juga gitu dengan usia setania, punya pengalaman atau punya masalah di keluarga, di relationship gitu. Relate ya berarti ya? Relate, pasti banyak yang relate juga sih. Karena sebenarnya karakter Tania ini sangat kasihan sih, karena dia itu orang yang nggak ada yang ngerti
sama dia. Nobody understands her. Secara personal, Tania nggak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak yang selayaknya anak harus dikasih sayang gitu ya. Papanya tuh pengen Tania harus menjadi atlet tenis, sedangkan sebagai anak tuh nggak dilihat. Ya. Jadi bapaknya hanya melihat Tania sebagai lo atlet, anak gua. Gitu. Ya. Dari mamanya juga nggak dapat attention, cuman deketnya sama Timo. Ya, sama Timo adiknya. ya, dan punya pacar yang toxic juga. Jadi she's very lonely sih. Ya. So because of that loneliness, itulah kenapa dia berhubungan dengan si Bruno ini. Oke, tepuk tangan dong untuk jajaran cast dan filmmaker. Ayo lo semua. Seneng banget bisa kerja sama kakak-kakak senior dan ketemu sama teman-teman baru dengan Kak Heiko dan lain-lain. Seneng banget dan seru banget bisa syuting sama mereka dan bikin chemistry-nya menurut aku nggak susah karena kita nggak tahu kenapa tuh udah sefrekuensi, jadi kayak build chemistry-nya dengan ngobrol dan main-main bareng doang tuh udah kebangun gitu. Dan aku sekalian cerita karakter aku ya. Iya dong, silakan. Peran sebagai Timo. Timo ini dia anak yang dari kecil tuh dia udah jadi simbol simbol anak yang gak bagus dari ibunya karena jadi alasan menuduh bapaknya selingkuh. Jadi Timo ini tumbuh dengan diabaikan sama orang tuanya, walaupun dia tuh sebenarnya anak yang manis, terus anak yang baik hati, tapi akhirnya dia tumbuh dengan keberanian karena walaupun diabaikan oleh orang tuanya gitu. Yes, itu dia. Alif pikirin bukan dong, Alif pikirin. Ini kan yang kamu mau. Dia would like to thank to Pak Citan, Ibu Nisa, dan seluruh dari production house untuk melibatkan kita di proyek ini. Yang kedua, terima kasih teman-teman jurnalis untuk menyempatkan nonton. Pesan saya adalah tulis review kalau ada input atau misalnya kritik, kalau kritik yang membangun. Kami nggak perlu dijilat, tapi kasih tau lah yang benar. Oh ini ada ininya ini. Kedua, menurut saya ketika pertama kali saya ditawarkan ini oleh Pak Citan, Ibu Nisa, dan Mas Suno, oh segitu banyak ratusan suku bangsa di Indonesia dengan segala macam legenda, dengan segala macam suku bangsa, dengan macam-macam cerita horor. Saya lihat, oh ini salah satu, saya sendiri belum pernah dengar Bruno itu apa, tapi saya lihatnya, oh ini ada dramanya, ini ada romansnya, ini ada kompetitifnya, tapi kemudian juga ada bagaimana buruknya hubungan komunikasi interpersonal. Institusi paling kecil kan adalah keluarga dengan segala macam luka di dalamnya. Dan juga kebetulan tokoh saya di sini adalah seorang bapak mana sih yang nggak ingin anaknya jadi baik gitu. Jadi baik aja mah gampang, yang susah tuh jadi asik. Jadi bagaimana saya harus mencetak anak saya supaya kamu harus seperti saya, ini seperti saya, tapi ternyata dia juga ada luka di dalam, dia membuat luka di keluarga itu. Jadi buat saya ini sebuah challenge baru, selain ada horornya, cerita horornya, kemudian ada dramaturginya di sini, hubungan antara keluarga yang tidak baik gitu, yang itu kemudian juga itu sangat membantu sekali kalau Mas Suno dalam mengadegankan dan kemudian mengerem, menggasnya. Analogi saya seperti itulah. Terima kasih. Yes. menyerang di saat kalian dalam posisi terlemah. Terlalu berat ya, bagian itu di saya jadi nggak enak hati gitu. Pertama kali ditawarin film ini surprise karena tiba-tiba saya ditawarin horor kan, kayak hah, horor nih serius, biasanya kan pasti religi atau apa, tiba-tiba horor. Dan yang bikin surprise lagi, kayaknya jarang-jarang ada film horor Indonesia yang penasehat spiritualnya adalah seorang ustazah. Biasanya ustadz atau pak haji, tiba-tiba ustazah kan ya. Dan karena memang Mas Sununya kooperatif, teman-temannya kooperatif, jadi mudah saya untuk eksplorasi seperti apa karakter Ustazah Riza di sini. Nice, humble orangnya, sangat apa ya namanya, logika tapi tetap mengimani gitu. Jadi apa namanya, transformasi ke
Tanianya juga meyakinkannya, Tania juga tidak sulit gitu untuk Ustazah Riza. Dan senang sekali ini jadi momen comeback aku di perfilman setelah hiatus beberapa tahun. Jadi semoga ini bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia karena punya warna yang berbeda dibanding film horor yang lain. Amin. Terima kasih.